Suara Anda masuk. Yang di grup PT. Yang di grup PT. Yang di grup PT. Yang di grup PT yang tentang yang semoga DSS sama DSH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 studi kedokteran di sini kami akan membawakan sebuah talkshow yang berjudul tentang Kesultanan Banten. Sebelum mulai talkshow, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Eka Nurwakid. Dan Sumanti Sanjari sebagai pembantu. Ambil alih. Mungkin Oh, Adnan ya? Awal mula Islam masuk ke Sultan Islam masuk ke Banten itu gimana? Ya, menjawab dari pertanyaan tematik ya. Jadi kita kan membahas mengenai Sultan Banten. Jadi yang akan dibahas itu terkait mulai Kencengin suaranya. yang dibahas itu mengenai awal mulai masuknya Islam ke Banten, terus juga terbentuknya Kesultanan di Banten, kemudian juga sultan-sultan yang ada di Banten hingga masa kejayaan sampai keruntuhan Kesultanan Banten itu sendiri. Nah, yang pertama tadi pertanyaan bagaimana sih Islam masuk ke Banten itu sendiri. Jadi sebelum agama Islam itu masuk ke Banten, di Banten itu sudah berdiri sebuah peradaban gitu. Yang itu lalu sudah kita bahas, yaitu ada kerajaan Banten sendiri yang berpusat di Sunda di Banten Nira. Nah, dari Cirebon Sunan Gunung Jati beserta anaknya Maulana Hasanuddin itu datang ke Banten dan dia menaklukkan pemimpin kerajaan Banten itu sendiri yaitu Pucuk Umur, sehingga dari situ Pucuk Umur kalah dan dia pergi ke selatan Banten. Akhirnya di situ Maulana Hasanuddin dan juga ayahnya Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam dan akhirnya Islam itu muncul di Banten itu sendiri hingga akhirnya mendirikan sebuah kerajaan. Jadi tadi itu Banten itu sendiri merupakan bawahan dari kerajaan Demak. Nah, dari situ mulai mendirikan kerajaan Banten. Jadi Maulana Hasanuddin itu sebagai pendirinya atau
kita dapat dimaksimalkan gitu. Makanya didirikan suatu kerajaan. Kemudian puncak kejayaan Kesultanan Banten sendiri itu ada di era Sultan Hamengkubuwono. Kenapa dia masuk ke puncak kejayaannya? Karena di masa kejayaan ini, di masa Sultan Hamengkubuwono ini, itu mulai dari infrastruktur, kemudian juga peradaban, terus juga dominasi VOC atau company yang bisa ditangani dengan baik oleh Sultan, dan juga konflik
gunanya yang bisa untuk memperkuat pertahanan di Banten. Banten itu merupakan peninggalan kolonial yang menunjukkan peran dari VOC dalam sejarah Banten. Untuk saat ini benteng tersebut masih berdiri dan juga menjadi saksi bisu dari pertempuran dan juga konflik yang pernah terjadi di Kesultanan Banten. Yang keempat ada Vihara Avalokitesvara. Ya, vihara ini merupakan vihara yang paling tertua di Banten, menunjukkan keragaman budaya dan agama di wilayah ini. Ya, karena memang sebelum Islam masuk, Banten itu kan masih menganut agama Hindu juga. Vihara ini juga sebagai simbol bahwa di Banten tuh dulunya sangat tinggi akan toleransi beragamanya, yang dimana umat Islam, Buddha, dan juga penganut agama lainnya itu hidup berdampingan secara harmonis. Dan terakhir ada kompleks pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin. Ya, kompleks pemakaman tersebut itu merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Maulana Hasanuddin dan juga keluarga. Situs sejarah tersebut itu dibuat untuk menunjukkan penghormatan masyarakat Banten terhadap pendiri kerajaan mereka. Untuk deskripsinya itu di kompleksnya itu dikelilingi oleh tembok batu dan juga ornamen khas Islam. Kompleks pemakamannya sendiri itu memberikan kesan yang megah dan juga sakral. Untuk penjelasan beberapa tingkatan. Ya, mungkin mau nanya dari luar sedikit dari luar materi mungkin. Kan di sini kan dijelaskan katanya Banten pada masa Kesultanan itu berkembang besar atau maju gitu kan. Apakah memang sebelum Kesultanan zaman masa Kesultanan ini memang kurang atau ketinggalan gitu? Memang ada beberapa sektor yang sebelum adanya Kesultanan ini maju gitu. Ada di belakang. Ada di belakang. Udah di belakang. Udah di belakang ini. Itu maju atau enggak gitu. Sebelum Kesultanan Banten ini pun di Banten tuh udah ada peradaban, dibuktikan dengan peninggalan dan penemuan-penemuan yang meninggal itu dari bahas mulai dari ada peninggalan Sunda, juga ada prasasti yang ditinggalkan, dan juga ada sistem irigasi di Banten bilang yang juga bagus. Nah itu membuktikan bahwa peradaban sebelum Kesultanan Banten itu sudah ada dan maju juga. Cuma yang membedakan kenapa dikatakan Kesultanan Banten khususnya di zaman Sultan Tirtayasa itu maju karena Sultan Tirtayasa ini berhasil membangun sistem irigasi yang baik, kemudian juga membangun infrastruktur yang bagus juga dari segi pertahanan, dan juga dia mampu memperluas wilayah kekuasaan, jadi mulai sampai Pariangan, kemudian juga sampai Lampung juga bahkan sudah bisa dikuasai oleh Banten, dan juga hampir pulau luar Pulau Banten itu sudah berhasil dikuasai. Sehingga Banten di era Sultan Tirtayasa itu sudah maju, dan sebelumnya juga sudah maju, cuma mungkin kurang apa ya, di berdaya maksimalkan. Sip. Maju sepenuhnya gitu. Membangun pesawat sebelumnya. Ya, perkembangannya Lumayan. Gelap banget. Berapa menit nih? Baru 16 menit. Simulasi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi Terkait ini. Cek. Mau dari ini sih buat kelompok yang tadi presentasi. Tadi kan sempat dijelasin tuh kisah dari umur yang sebelum datangnya Sultan Maulana Hasanuddin. Kira-kira nih umur nih mana gitu? Itu kan tadi bilang ke selatan, bagaimana? Ya, menjawab ya. Jadi menurut dari buku yang saya baca, buku tentang sejarah Banten yang ditulis oleh Dina Lubis dan kawan-kawan, jadi di situ diceritakan bahwa Kucuk Umun ini setelah dia dikalahkan oleh Maulana Hasanuddin, dia lari
Soalnya